Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini mau cerita deh ya. Sebelumnya aku mendoakan ya buat teman-teman yang lagi sakit asam lambung. Semoga cepat sehat. Semoga cepat beraktivitas seperti biasa ya. Jadi hari ini aku mau cerita tentang anxiety ya dan psikomatik. Jadi ada pertanyaan, Mas, sampean tuh kena anxiety nggak? Mas, sampean tuh kena psikomatik nggak? Mas, ceritain dong tentang anxiety dan psikomatiknya sampean. Ya, aslinya ya, tapi ini menurut aku ya nggak mau apa ya nggak mau ini. Maksudnya tuh masalah anxiety dan psikomatik ini kalau kita mau bercerita ya, bercerita tentang anxiety dan psikomatik itu kemungkinan yang perlu video yang berpuluh-puluh sampai beratus-ratus atau video yang harus berjam-jam ya untuk menjelaskan tentang anxiety dan psikomatik ini, karena dan hasilnya itu mungkin kalian nggak sembuh-sembuh, malah kalian terlarut dengan penyakit anxiety ini dan penyakit psikomatik pasti itu. Nah, maka dari itu tuh sebenarnya aku menurut aku sih menceritakan tentang anxiety dan psikomatik ini kayaknya malah bikin kalian itu malah nggak fokus nanti untuk ngobatin penyakit utama kalian. Karena kalau menurut aku anxiety dan psikomatik ini lahirnya dikarenakan ada satu penyakit di dalam tubuh kalian. Di dalam tubuhku ini ada ya gitu. Contohnya itu karena asam lambung. Seandainya aku tidak kena asam lambung, kemungkinan dan aku yakin bahwa aku nggak akan kena anxiety dan psikomatik ya. Maniknya. Jadi itu ya ceritanya ya. Nah, karena banyak yang bingung dan bertanya ya, aku ini kena anxiety atau psikomatik? Apakah aku kena atau enggak gitu kan? Padahal ya udah, aku sudah ngerasain, sudah kena aku seperti itu. Kalau masalah anxiety, kecemasan, ketakutan kan kalian sudah situ kan ada videoku masalah takut mati, takut takut makan, takut mandi, takut keluar rumah, takut bepergian jauh gitu ya, masalah anxiety itu kecemasan itu. Nah kalau untuk psikomatik, jadi aku menceritainnya tentang psikomatikku itu ya. Maaf ya di luar nih lagi hujan nih lebat. Jadi di Kalimantan ya lagi musim hujan ya di bulan September ini. Musim hujan. Oke, jadi aku ceritain ya tentang psikomatik tuh ya. Jadi ini ya tangan ini waktu aku terkena psikomatik, tangan ini ya, tangan kananku ini waktu itu entah itu psikomatik atau enggak, cuman aku kan ceritakan ya. Jadi tanganku ini waktu itu aku berpikiran atau sejenis menghayal. Jadi tanganku ini terlindas roda alat berat ya, yaitu ekskavator itu, dan tanganku ini aku bayangin hancur. Jadi tangan kananku ini aku bayangin hancur dan sakitnya itu ya Allah,
Aku ngerasain sakitnya tanganku ini, sumpah sakit banget ya, jadi sakit banget. Dan itu terjadinya selama 2 hari ya, jadi terjadinya selama 2 hari. Nah jadi aku merasakan tuh tanganku ini sakit ya, sampai-sampai waktu itu anakku yang megang tanganku ini, aku jadi marah dikarenakan ya namanya juga aku pikiranku ini tanganku ini sakit. Jadi aku marah ya karena juga aku kesakitan. Nah, selama 2 hari itu aku selalu megang tangan seperti ini. Nah, pegang terus tanganku ini. Karena aku rasa ini tanganku ini hancur dan sangat sakit ya. Padahal tangan ini ya normal seperti ini aja. Nggak ada apa-apa, nggak ada sakitnya apa-apa, nggak hancur apa-apa. Tapi aku berpikiran tanganku ini sakit dikarenakan ya itu tadi dilindas oleh seperti alat berat ya, jadi hancur tanganku ini. Padahal ya normal kayak gini aja, nggak ada hancur-hancur. Nah, jadi aku selalu megang kayak gini. Makan aja aku pakai tangan kiri gini, tangan kiri. Gak bisa tangan kananku karena hancur kan. Nah, dan orang rumah sudah berpikiran ya udah nggak beres dah otakku ini. Mungkin dipikir mereka aku sudah gila ya waktu itu. jadi jadi anehnya ya seperti itu ya, psikomatik ya seperti itu. Jadi sadarnya dan anehnya itu waktu itu apa ya, aku ngelihat ke jendela, jadi ada tanaman bungaku ya, jadi tanaman bungaku itu layu. Nah pas aku lihat layu dan aku berpikiran dia layu ini dikarenakan memang cuacanya waktu itu panas betul. Nah nggak ada yang nyiramin. Akhirnya aku keluar, dan aku keluar itu aku bawa ember dan aku ngangkat ember tuh pakai tangan kananku. Keluar, lalu aku ambil air itu, kusiramin ke daun. Dan setelah kusiramin ke daun, aku langsung kaget, langsung kulepas ini ember. Kenapa ini bisa ngangkat tangan ini bisa ngangkat ember, padahal tangan ini hancur. Nah dari situ ya, jadi dari situ aku langsung lari ke kamar ya, diam aja. Itu badanku langsung gemeteran aja, rasa takut, rasa aneh, rasa kayak gimana gitu loh, ada apa ini, otakku, tubuhku ini ada apa. Kok ternyata setelah aku sampai megang-megang gini ya, tanganku kupegangin semuanya utuh aja, padahal barusan beberapa menit yang lalu tanganku ini sakit, hancur. Ternyata aku bisa ngangkat ember. Nah disitu aku diam aja, ada beberapa jam aku diam aja. Setelah udah tenang, aku langsung ke belakang dan aku ngambil air wudhu ya. Jadi waktu itu aku langsung wudhu, kataku ya Allah, kenapa kok seperti itu, kok bisa gitu. Sebenarnya tangan ini normal, nggak ada hancur apa-apa, tapi ya itu sudah pengaruhnya. Nah itu pengalaman psikomatikku ya yang aku rasa aneh ya, dan aku anggap itu kayaknya gangguan jiwa kayaknya. Itu ya, itu satu. Yang kedua, kalian pasti sama aja sih seperti aku ya. Jadi yang kedua ini, kalau di setiap kita bangun, kalau sensasi tidak ada kita rasa, pasti kita akan mencari-cari dan merasa-rasa. Nah itu aku sering aku lakukan ya. Jadi aku merasainnya pas bangun, kok nggak ada sensasi, kok nggak ada rasa apa-apa. Jadi akhirnya aku mencari ya penyakitnya ini. Cari-cari, ku rasa-rasa di tubuhku ini di mana ini. Nah, kebiasaan gue di kaki ya, jadi aku selalu dapat di jempol ya. Jadi kalau ku rasa-rasa, ku gerakin jempol kakiku itu, dan ku rasa-rasa,
sebenarnya merasa-rasanya bukan hal positif, malah hal negatif. Jadi ku anggap jempolku ini semakin ku rasa, semakin ku pikirkan itu semakin sakit. Akhirnya ya benar, aku sering itu setiap pagi ya, aku selalu seperti itu ya. Jadi aku ngerasain, aku pikirin ya, jempolku itu sakit. Pokoknya habis diapain gue, dipukul oleh palu kayak atau kejepit kayak, intinya itulah, pokoknya sakit. Nah kadang-kadang aku berdiri ya, bangun mau ke kamar mandi atau ke dapur, aku loncat-loncat, jadi pincang sebelah waktu itu. Jadi padahal padahal jempolnya nggak kenapa-napa, cuman ya itu tadi. Dan itu ya jempol kita rasain pada akhirnya akan menjalar ya, menjalar ke telapak kaki ya. Akhirnya semua kaki ya sakit. Kalau kita ngerasain kanan ya semuanya kanan. Aku sering kanan sih gua rasain. Jadi ya itu ya, penyakit yang rasaku aneh ya, yang sebenarnya penyakit itu nggak ada kenapa-napa, tapi ya bisa bikin aneh, bikin merusak ya, merusak pikiran kita, bisa bisa bikin kita nggak bergerak ya, jadi diam aja, selalu diam aja itu. Nah, jadi itu ya pengalamanku ya, sebenarnya banyak sih, cuman ya itu tadi, aku ya nggak mau terlalu banyak ya membahas masalah anxiety dan kecemasan ini nanti. Nah lalu mungkin ada yang berpikiran, apakah aku ke dokter? Iya, aku periksakan diriku ke dokter, aku dikasih obat, itu ya obat ya, obat penenang, aku dikasihkan oleh dokter itu obat penenang. Setelah itu ada juga obat, pokoknya obat urusan di kepala sih, urusan di pikiran ya, jadi obat itu. Nah, aku berobat, bukannya nggak berobat, aku berobat ke dokter. Setelah itu lalu ya nggak ada perubahan. Nah akhirnya aku berobat juga ke dukun. Jadi berobat ke dukun ya, kalau di sini orang pintar ya. Jadi aku berobat juga ya aneh-aneh ya, pas aku ke dukun tuh banyak ya aneh-aneh ya. Dibilang aku disantet, aku diguna-guna, ada tuyul di badanku, ada yang gak senang dengan aku, ada yang lagi iri dengan kehidupanku, macam-macam, pokoknya macam-macam. Lalu aku dikasih juga obatnya, yaitu air, habis itu jimat, apa ya lagi ya waktu itu ya, kayak kain gitu ya. Ya sayangnya ya itu tadi, saat ini kan lagi rame ya masalah perdukunan ya. Sayangnya itu pesulap merah telat ya keluarnya ya. Tandanya waktu aku sakit pesulap merah itu keluar ya, kemudian aku nggak berobat ke dukun. Ya waktu itu ya percaya atau tidak percaya aja sih, cuman apa yang kurasakan tuh ada juga yang benarnya, itu aja sih. Jadi bikin kita percaya ya, dan itu nggak ada efek juga, nggak ada pengaruhnya. Setelah itu aku berobat juga di orang ini ya, ahli ruqyah ya. Nah, jadi waktu itu aku di ruqyah, tapi sebelum aku di ruqyah aku sudah dibilangin, badanmu bersih, nggak ada yang macam-macam. Cuman kan aku bilang keluhanku nih, aku memang lagi sakit asam lambung. Nah, orang ruqyah itu sudah biasa ya menghadapi orang-orang yang kena asam lambung. Jadi dia bilang sama juga sih, sarannya seperti dokter sama juga sih. Jadi kalau sakit lambung, asam lambung, semuanya itu ada di diri kita aja lagi yang mengendalikan. Mereka yang tukang terapis,
tukang ahli ruqyah, dokter itu cuman membantu. Jadi ya seperti dokter ya, bukan jadi kita ke dokter lalu kita minta jaminan bahwa kita sehat, nggak bisa. Dokter tidak menjamin kita sehat, tapi dokter membantu kita agar kita bisa sehat. Nah, jadi terapis itu bilang nggak ada apa-apa, nggak ada jin, nggak ada makhluk halus, nggak ada yang aneh-aneh lah. Nah, waktu aku ke tukang ruqyah tuh ya, di ruqyah pun aku biasa aja, nyantai aja, nggak ada apa-apa. Cuman ya agak ringan dikit ya, ringan aja, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi intinya itu, semuanya ada di badan kita ya. Semuanya ada di diri kita. Kalau kita mau sembuh ya kita juga yang nyembuhin, itu aja sih. Nah, jadi ya itu kenapa aku nggak mau bicaraan ini ya, karena menurut aku uh, itu membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, yang paling utama membuang-buang uang sih. Pokoknya kalau merasa aneh aja dikit langsung ke dokter lah, ke apalah segala macam. Aku dulu seperti itu ya. Pokoknya kalau nggak di apa ini, di pelayanin atau nggak dirawat atau nggak diperiksain, aku gelisah, aku bisa emosi, ngamuk, marah aku malah waktu itu. Nah, aku takut ya, itu tadi takut penyakit yang berbahaya ya. Padahal enggak. Nah, jadi itu ya maksud itu. Setelah aku waktu itu dari ahli yang ruqyah, yang aku ketemu orang-orang juga, ketemu yang pernah kena asam lambung. Kalau masalah kamu sakit asam lambung ya, kamu fokuslah nyembuhin asam lambung kalian, jangan yang aneh-aneh. Karena menurut aku ya, asam lambung ini kan penyakit nih. Asam lambung penyakit, lambung juga penyakit. Nah, jadi harus kita sembuhkan. Kalau masalah anxiety dan psikomatik itu pikiran aja, jadi itu gak bisa kita pokoknya aku sudah mencobain untuk ngobatin, nyembuhin penyakit anxiety dan psikomatik ini. Dan hasilnya kalau di aku ya menurut aku percuma waktu itu. Nah, akhirnya aku fokus ngobatin asam lambung. Nah, jadi aku ngobatin asam lambungku, aku ngobatin lambungku, aku ngobatin GERD-ku ya. Nah, gara-gara aku fokus ngobatin masalah pikiran ini kemarin, akhirnya aku jadi GERD waktu itu, naik ini. Klaim esophageusku melemah gara-gara aku fokus ngobatin pikiran. Ini dulu ya, ini nggak bersih seperti ini dulu hitam banget ini ya. Stres aku dulu itu sini, hitam sini. Nah, jadi aku fokuskan ya untuk nyembuhin lambungku. Alhamdulillah perlahan-lahan tanpa aku obatin pikiranku itu akhirnya berkurang, dan alhamdulillah sekarang ini sudah nggak ada lagi masalah yang kayak gitu, nggak ada lagi rasa takut apa segala macam, nggak ada. Jadi pokoknya kalau penyakit kalian sudah sembuh dan bagus, aku yakin aja ya masalah anxiety dan psikomatik kalian itu akan sembuh ya. Dan aku yakin anxiety dan psikomatik itu bisa disembuhkan tanpa obat ya, tanpa obat. Aku yakin sekali itu bisa disembuhin tanpa obat. Dan juga penyakit ini nggak bisa kalian dipaksakan untuk sembuh, nggak bisa. Kalian nggak bisa dipaksakan nggak bisa kalian untuk sembuh, nyembuhin ini nggak bisa. Jadi nanti dia dia akan berkurang atau menghilang sendiri ya di saat penyakit yang penyakit yang ada di diri kita itu sudah mulai sembuh, sudah mulai membaik,
kita nggak mengeluh lagi, insya Allah ini otak pikiran kita yang seperti itu akan berkurang dan akan hilang ya dengan sendirinya. Dan itu aku sangat yakin ya, bahwa intinya anxiety dan psikomatik ini kalau menurut aku ya, itu kalau untuk nyembuhinnya nggak perlu obat, nikmati, rasakan aja. Intinya tetap fokus apa yang intinya fokus ya dengan penyakit yang kita alami ya, contohnya seperti tadi asam lambung. Nah, jadi obatin. Mungkin aku nggak tahu ya, ada yang penyakit jantung, penyakit paru-paru, liver, penyakit apa macam-macam ya, ginjal segala macam. Mungkin dia akan memiliki anxiety dan psikomatik ya, mungkin ya, tapi nggak tahu aku. Intinya yang di asam lambung jelas itu sudah. Jadi kalau orang yang kena asam lambung itu yang parahnya di waktu grade ya, naik ya ini. Nah, jadi asam lambungnya naik ke kerongkongan, nah itu sudah. Jadi di sini pasti parah ini. Pikirannya aneh-aneh sih. Nah, jadi itu ya. Makanya aku itu kalau menurut aku membahas masalah itu kayaknya nggak perlu sih, karena aku nggak mau juga ya buat teman-teman terlalu berlarut-larut malah mendengarkan video itu ya. Kalau mendengarkan video itu satu hari satu video, dibikin 300 video atau 100 video kan, itu sudah 3 bulan kalian cuma nonton video aja dan sehatnya enggak, malahan penyakit kalian yang di badan ya, contohnya kayak asam lambung ya, aku dulu seperti itu juga, akhirnya malah tambah parah. Jadi ya apa, lebih bagusnya kalian fokusnya ke penyakit aja ya, nggak perlu kalian cari-cari tentang masalah anxiety dan psikomatik gitu ya. Kalian harus tetap fokus dengan penyembuhan ya penyakit kalian yang di diri kalian. Jadi oke, itu aja ya. Jadi saranku ya, itu saranku dan itu menurut pendapatku aja ya. Jadi kalian mau terima atau enggak, itu semuanya ada di kalian aja ya. Oke, itu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.